Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Pervina Brusurbakti dengan NIM 420311042 dari kelas PSPMC 2020. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah PLP2, Bapak Budi Halamuan Siregar SPD MSc, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PLP yang sudah saya lakukan. Next, Pak. Di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, pendahuluan, yang kedua informasi umum sekolah mitra PLP2, yang ketiga hasil kegiatan PLP2, dan yang keempat penutup. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan. Di mana tujuan kegiatan PLP2, setelah mengikuti kegiatan PLP2, mahasiswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru pamong. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru pamong. Yang ketiga, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru pamong. Yang keempat, bimbingan dengan guru pamong dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Yang kelima itu menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, dan yang keenam melaksanakan tugas-tugas pendamping peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru pamong. Selanjutnya, informasi umum sekolah mitra PLP2. Yang pertama, visi misi dan tujuan sekolah. Yang pertama itu visi SMA Negeri 18 Medan, di mana visi SMA Negeri 18 Medan yaitu terwujudnya satuan pendidikan dengan peserta didik yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, misi SMA Negeri 18 Medan untuk mencapai visi yang membentuk karakter profil pelajar Pancasila, maka SMA Negeri 18 Medan menetapkan visi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tumbuh kembang segala potensi dan talenta peserta didik. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkomodir segala minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan anti kekerasan perundungan. Yang keempat, penyelenggaraan kegiatan proyek bagi peserta didik untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kelima, mendidik peserta didik agar sadar dan peduli terhadap lingkungan melalui keteladanan. Next. Tujuan sekolah SMA Negeri 18 Medan ada 4 poin, yaitu yang pertama, penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 secara daring melalui jalur afirmasi, perpindahan tapas orang tua, anak guru, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan jalur zonasi. Yang kedua, pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif bagi kelas 10 oleh guru bimbingan konseling yang bekerja sama dengan Biro Tes Psikologi, QTA, konseling. Yang ketiga, melakukan pendalaman materi untuk persiapan ujian sekolah dan SBMPTN, tryout, doa bersama, pertemuan orang tua kelas 12. Dan yang keempat, melaksanakan pembinaan KSN, pembinaan KIR, pembinaan debat bahasa Indonesia, pembinaan debat bahasa Inggris, pembinaan kompetensi roket air, pembinaan FLS 2N, dan pembinaan teater. Selanjutnya tentang struktur organisasi sekolah, di mana struktur organisasi sekolah SMA Negeri 18 dapat dilihat sesuai dengan PPT yang telah dipampangkan. Di mana kepala sekolahnya itu adalah Ibu Demse Pardosi SPD MSc. Next.
Sumber daya manusia di sekolah, guru, siswa, tenaga kerja, dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu tenaga pendidik, di mana ASN laki-laki berjumlah 8 orang, perempuan 23 orang, GTD itu laki-laki 2, perempuan 15, jumlahnya yang laki-laki ada 10, perempuan ada 38. Next. Tenaga kependidikan, perempuan ada 3. Next. Yang selanjutnya itu sarana. Yang pertama ruangan. Ruangan itu ruangan kepala sekolah 1, ruangan tata usaha 1, ruang guru 1, ruang wakil kepala sekolah 1, ruang kelas ada 19, ruang BP atau BK itu ada 1, ruang UKS 1, ruang ibadah atau musola 1, ruang piket 1, gudang 1, dan kantin sekolah 1. Selanjutnya kamar mandi. Kamar mandi itu ada 9, di mana untuk kepala sekolah 1, guru atau pegawai 2, siswa laki-laki 2, dan siswa perempuan 4. Untuk laboratorium dan ruang praktek, lab biologi itu ada 1, lab kimia dan fisika 1, lab komputer 1, dan perpustakaan 1. Prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 18 Medan, yang pertama itu instalasi air. Keberadaan ya ada, berfungsi. Yang kedua jaringan listrik, yang ketiga jaringan telepon, dan yang keempat internet. Prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Di sini setelah dipaparkan beberapa prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 18 Medan. Pada tahun 2021, Sekolah SMA Negeri 18 Medan menjadi juara harapan 3 tari kreasi tradisional. Dan pada tahun 2022 ada 13 jenis kejuaraan yang telah didapatkan SMA Negeri 18 Medan. Next. Pada tahun 2023 ada 6 prestasi yang sudah didapatkan oleh SMA Negeri 18 Medan. Salah satunya itu juara 1 kejuaraan karate Forky Cup Serdang. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu hasil kegiatan PLP2. Yang pertama, analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran atau RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan perangkat penilaian, sesuai dengan mata pelajaran dengan bimbingan dosen, pembimbing, dan guru pamong. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sangat memegang peranan penting dalam pendidikan, sebab pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 18 Medan adalah ada 2 berdasarkan tingkat kelasnya, yakni kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12, serta kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Fungsi dan peran kurikulum bersifat penting dan strategis sebagai panduan bagi pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidik, untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan mereka dalam menyusun serta menguraikan berbagai materi dan perangkat pembelajaran. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pengembangan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 18 Medan mengikuti karakteristik kurikulum Merdeka untuk siswa kelas 10. Kurikulum ini juga memperhatikan keberagaman peserta didik, keunggulan lokal, potensi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan, tanpa memandang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Terdiri atas muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu.
Perangkat pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran, memungkinkan pendidik dan peserta didik menjalankan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dan kegiatan pembelajaran matematika dapat meningkatkan minat belajar siswa, dikarenakan kegiatan pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru saja, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif. Di SMA Negeri 18 Medan, penggunaan teknologi sudah banyak diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan dengan bantuan media pembelajaran berbasis PowerPoint atau PPT, yang ditampilkan dengan menggunakan proyektor. Untuk mendukung penerapan teknologi di sekolah, setiap ruangan kelas yang ada di SMA Negeri 18 Medan juga sudah dilengkapi dengan fasilitas proyektor yang mendukung kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga dilakukan dengan media audio visual, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan menggunakan PowerPoint atau PPT dan video pembelajaran, di mana video pembelajaran ditampilkan dengan berbantuan proyektor dan speaker. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama itu kegiatan kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari. Dalam kegiatan intrakurikuler di kelas, adapun kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 18 Medan, yakni yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dilakukan khusus untuk kelas 10. Yang kedua, pengayaan. Dan yang ketiga itu remedial. Kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama itu subsesi kerohanian. Nama ekstrakurikulernya itu ada BKM Al-Kindi, dan yang kedua itu PA Maranatha. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nama ekstrakurikulernya itu OSN, Roket Air, dan KIR. Yang ketiga, untuk ekstrakurikuler olahraga. Untuk ekstrakurikulernya ada futsal. Yang keempat, ekstrakurikuler seni terbagi menjadi 3, yaitu tari, paduan suara, dan teater. Yang kelima, ekstrakurikuler bahasa dan sastra terbagi 2, yaitu English Club dan literasi. Dan yang keenam, ekstrakurikuler kepemimpinan, di mana dibagi menjadi 4, yaitu pramuka, paskibra, PMR, dan OSIS. Dan yang selanjutnya itu refleksi. Dalam pengamatan proses pembelajaran di SMA Negeri 18 Medan, baik guru maupun peserta didik telah melakukan persiapan dengan baik. Guru memasuki ruangan dengan menyapa peserta didik dan memulai pembelajaran dengan salam. Sebelum memulai proses pembelajaran, peserta didik memberikan salam kepada guru dan membaca doa. Persiapan pembelajaran melibatkan guru dan peserta didik menyiapkan buku dan peralatan lain yang diperlukan. Guru memulai pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada peserta didik dan mengulangi materi minggu sebelumnya secara lisan untuk melatih kemampuan public speaking siswa. Selama pembelajaran, guru juga memberikan soal kuis kepada siswa dan memberikan arahan agar soal tersebut dikumpulkan sebelum waktu pembelajaran berakhir. Selama melakukan PLP 2, mahasiswa mendapatkan pendampingan dari guru. Mahasiswa diajarkan mengenai sikap yang seharusnya dimiliki dan cara menghadapi siswa, termasuk strategi untuk menangani siswa yang sulit diatur. Yang keempat, penutup. Di mana kesimpulan yang didapat adalah dari pelaksanaan kegiatan PLP 2 di SMA Negeri 18 Medan, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama PLP 2 ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai aspek pembelajaran dan manajemen pendidikan di lingkungan sekolah. Aspek-aspek tersebut mencakup budaya sekolah, struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, visi dan misi sekolah, serta kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk terlibat aktif dalam dunia pendidikan dan menjadi guru yang profesional. Selain itu, PLP 2 juga bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam
menghadapi tantangan dunia pendidikan melalui pengamatan dan pengolahan kelas secara langsung terhadap siswa. Hasil dari kegiatan PLP2 menunjukkan bahwa SMA Negeri 18 Medan memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar, dan pengembangan bakat siswa. Kurikulum yang diselenggarakan juga mendukung proses pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini juga mendukung perkembangan peserta didik. Selain itu, SMA Negeri 18 Medan juga memiliki tata tertib yang mengatur ketertiban selama proses pembelajaran maupun di luar jam pelajaran. Struktur sekolah yang jelas dan terorganisir juga menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh sekolah ini, mendukung efektivitas proses pendidikan di dalamnya. Sekian yang bisa saya paparkan. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih untuk Bapak dosen pengampu, Pak Budi, dan terima kasih untuk teman-teman semua.